Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Matarjaki dengan NIM F1C121072 dari kelompok 2 Praktikum Kimia Fisika 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan 8 Praktikum Kimia Fisika 2 berkaitan tentang respon dari percobaan 8 oleh KTT Arceti Gulu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan sebagai respon dari percobaan 8. Soal pertama yakni judul tujuan dan manfaat. Yang kedua, untuk prosker jelaskan fungsi alat, bahan dan perlakuan. Yang ketiga, jelaskan absorpsi, absorben, absorbat dan prinsip kerja spektrofotometer UV phase. Yang keempat, cari contoh tentang proses absorpsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, review asisten. Baik, langsung saja untuk jawaban dari soal pertama. Judul dari percobaan ini yakni lempung aktif dan arang aktif sebagai absorben dengan tujuan dan manfaat untuk dan dapat mengkaji proses absorpsi menggunakan arang aktif. Untuk pertanyaan yang kedua, percobaan arang aktif sebagai absorben diawali dengan menentukan panjang gelombang maksimum larutan metilen blue menggunakan alat spektrofotometer UV phase. Kemudian dilakukan variasi konsentrasi metilen blue yaitu 2 ppm, 5 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap nilai absorbansi yang diperoleh. Selanjutnya ditentukan panjang gelombang maksimum dari masing-masing konsentrasi metilen blue dan dibuat kurva kalibrasi larutan standar zat sebagai pembanding sebelum dan sesudah terjadinya proses absorpsi. Untuk perlakuan selanjutnya yakni penentuan konsentrasi zat warna sebelum dan sesudah terabsorpsi. Diawali dengan mereaksikan arang aktif dengan metilen blue 2 ppm. Arang aktif digunakan sebagai adsorban karena memiliki daya serap yang besar dan tidak larut ke dalam zat yang akan diserap. Sedangkan metilen blue merupakan adsorbat dikarenakan metilen blue merupakan zat kontaminan yang umum digunakan di industri tekstil dan dapat mencemari lingkungan. Kemudian selanjutnya larutan tersebut diaduk selama beberapa menit, di mana fungsi pengadukan agar arang aktif dapat mengabsorpsi metilen blue secara maksimal. Selanjutnya larutan disaring untuk memisahkan filter dan residu, di mana filter yang diperoleh diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV phase. Perlakuan selanjutnya yakni mengukur absorbansi dari arang aktif menggunakan spektrofotometer UV phase, yang dimana spektrofotometer UV phase merupakan alat yang didesain untuk menganalisis secara kuantitatif penyerapan dari suatu absorben terhadap absorbat. Untuk jawaban dari pertanyaan nomor 3, absorpsi atau penyerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu zat alir yang berupa cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan yang berupa zat penjerap atau absorben dan akhirnya membentuk suatu lapisan atau film yang berupa zat terjerap atau absorbat pada permukaannya, di mana dalam absorpsi zat yang molekulnya terabsorpsi di permukaan disebut dengan absorbat, sedangkan zat yang permukaannya terjadi proses tersebut disebut dengan absorben. Untuk prinsip kerja dari alat spektrofotometer UV phase adalah jika sebuah cahaya monokromatik atau UV phase melewati sebuah media yang berupa larutan berwarna, sebagian cahaya akan diserap, dipantulkan, dan diteruskan. Untuk jawaban dari nomor 4, contoh-contoh dari absorpsi dalam kehidupan sehari-hari yakni pemutihan gula tebu, penyembuhan sakit perut dengan norit, dan penyernian dan tawas. Untuk jawaban dari nomor 5 yakni untuk asisten percobaan 1 yakni Kasaryana. Menurut saya Kasaryana ini baik banget karena dia tidak hanya berniat untuk menyampaikan materi saja. Dia
menjelaskan percobaannya secara apa namanya ya, sepenuh hati. Jadi membuat kita paham. Jadi kita tidak hanya mendengar arahan dari dia, tapi kita pahami juga apa yang diarahkan. Untuk percobaan 2 yakni Kadiki, menurut saya Kadiki ini asisten paling santuy di praktikum kimia fisika 2 ini. Karena Kadiki kalau boleh bisa dibilang sebenarnya percobaannya ini susah. Namun karena Kadikinya orangnya santuy, enjoy, jadi selama praktikum kita juga enjoy dalam praktikum dan mengerjakan laporannya. Untuk percobaan 3 yakni Kak Yakub. Jadi Kak Yakub sini sebagai koordinator dari asisten praktikum kimia fisika 2. Jadi menurut saya untuk Kak Yakub di sini Kak Yakub ini merupakan asisten paling dingin di Kimfis ini. Jadi paling cuek lah, kayak cuek, tapi ya mungkin untuk menjaga wibawa. Dan juga pada percobaannya Kak Yakub ini sendiri sebenarnya menurut saya ini harus dilakukan percobaan itu sendiri, karena percobaan ini sangat sulit untuk dipahami. Jadi bukan sangat sulit tapi tidak mudah. Jadi orang-orang harus melakukan percobaan ini untuk memahaminya. Selanjutnya yakni percobaan keempat yakni asistennya Kak Supardi. Menurut saya Kak Supardi ini seperti saya bilang tegas lain-lain, dan menurut dari beberapa teman-teman yang saya dengar Kak Supardi orangnya mut-mutan, dan menurut saya kalau sebagai laki-laki itu kalau mut-mutan itu tidak terlalu cocok, karena menurut saya laki-laki harus siap dalam situasi apapun dan bagaimanapun. Selanjutnya percobaan 5 yakni Kak Amin. Kak Amin ini sendiri menurut saya asisten paling kalem, maksudnya paling cool dan tidak suka meribetkan masalah. Dan juga pada percobaannya Kak Amin ini sebenarnya kita enjoy, namun ada beberapa teman yang tidak terlalu paham, karena pada saat itu kami tidak melaksanakan percobaannya, namun kita langsung diarahkan ke persamaan Arrhenius karena berkaitan tentang praktikum. Jadi hanya beberapa orang yang paham. Selanjutnya untuk percobaan 6 yakni Karafika. Menurut saya Karafika ini asisten paling niat di di Kimfis ini, karena dia bela-bela menjelaskan di papan tulis agar kita paham dan kita melaksanakan praktikum itu walaupun waktunya sudah lewat, namun dia sepenuh hati untuk menyampaikan kepada kita agar kita dapat paham. Nah, itu saya sangat salut. Dan juga dia bahkan meluruskan kesalahannya sendiri ketika agar kita pemahaman kita itu tidak salah begitu. Dan untuk percobaan 7 yakni Kamimi, menurut saya Kamimi orangnya lembut, tapi Kamimi ini orangnya tegas. Jadi kalau menurut saya Kamimi jangan disepelekan sebenarnya ya. Karena dia tegas karena orang berpikir kalau dia itu baik. Menurut saya Kamimi itu orangnya lembut, tapi ya kembali lagi dia tegas. Itu maksudnya itu yang dibutuhkan dari asisten, dan juga dia niat begitu menjelaskan dengan VN dan pada praktikum juga. Jadi dia menjelaskan 2 kali gitu. Untuk percobaan selanjutnya yakni percobaan 8 oleh Kak Teti. Menurut saya Kak Teti orangnya, mohon maaf Kak, kita terlalu cerewet. Jadi ya kita tahu mungkin kalau kita banyak hatersnya kita, dan juga menurut saya Kak kita kurang-kurangi lah begitu, kayak memperbanyak haters, karena bagaimana ya, kalau orang memperbanyak musuh atau tidak disuka itu susah hidupnya. Selanjutnya untuk percobaan ke-9 yakni Kak Halima. Menurut saya Kak Halima ini orangnya sebenarnya dia tidak cerewet, namun kata-katanya itu
menusuk ke hati. Mohon maaf ini. Jadi baru dia apa namanya ya? Dia mendengar sesuatu langsung meresponnya dengan cepat, dan kata-katanya bisa dibilang menusuk. Jadi orang banyak yang bahasanya itu kena mental karena kakak itu kata-katanya ya begitulah. Apalagi yang kita begitukan itu perempuan. Jadi perempuan itu baper. Kalau laki-laki nggak peduli. Laki-laki malah tahu. Kalau perempuan mungkin langsung bengkok mukanya, bahasanya begitu. Jadi sebenarnya Kak Teti dan Kak Halim itu banyak banyak haters, tapi sebenarnya saya agak bingung juga. Tapi mungkin saya sebagai laki-laki ya begitu. Jadi tidak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu mempermasalahkan sifat-sifatnya kakak-kakak begitu. Jadi itu saja untuk percobaan 9. Selanjutnya kita ke percobaan terakhir, yakni percobaan 10, yakni kajian. Jadi untuk kajian ini sendiri sebenarnya saya belum tahu sifat aslinya bagaimana. Namun menurut saya kajian ini orangnya sebenarnya orangnya agak bisa dibilang malpus begitu, karena saya ini tidak datang praktikumnya dan tidak hadir pada saat itu, dan saya apa namanya ya, dan saya konsulnya itu pas minggu depannya. Dan kakak ini bilang katanya, kau apa namanya, kau belum, kenapa ketika tidak hubungi asistenmu. Di situ saya sebenarnya agak malu juga ya. Namun kakak di situ bilang katanya, saya kasih konsul kok saja nanti pi ACC pas saya kasih kau minta nilai, dan untuk responmu itu kau bikin video. Maksudnya pikiran saya, ih bisa senteng itu loh. Maksudnya terima kasih kak begitu. Kalau bisa dibilang, bisa disebut nih agak dimudahkan begitu. Walaupun kakaknya sebenarnya kayak sudah agak malas begitu, tapi ya saya berterima kasih lah diberi kemudahan. Dan juga ya untuk kakak-kakak semua ini ya, karena semua angkatan 20, jadi saya harap semester depan kita bertemu lagi sebagai praktikan dan asisten, dan mungkin ada beberapa yang diubah lah ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin agak ada lagi caranya begitu untuk bisa diubah, atau bagaimanakah yang mudahnya dari kita. Jadi itu saja respon dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.